Halo semuanya, balik lagi bersama aku Cipa dan aku Ana di Posisi Podcast ULCC. Jadi balik lagi sama Posisi, dan di episode kita kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru seputar kegiatan ULCC, terus juga sejarah ULCC. Pokoknya hal-hal menarik yang ada di ULCC nih Teh. Bener banget nih Kak. Nah, dan pastinya kita nggak berdua aja nggak sih Kak? Iya. Ada narasumber yang inspiratif banget nih, yaitu President of ULCC. Halo Kak Ania. Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Tania Zadinur Kalsum. Di sini saya selaku President of ULCC. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Nah, seru banget nggak sih Kak? Kita kedatangan Presiden of ULCC. Jadi di sini pastinya kita akan ngobrol seputar ULCC. Tentang ULCC itu ada apa aja, program kerja seperti apa, gitu. Oke, langsung aja kali ya kita mulai ke obrolannya. Oke, kita akan masuk ke pembahasan yang paling pertama dulu nih. Pasti orang-orang pengen tahu kapan sih ULCC itu berdiri pertama kali. Oke. Jadi ULCC itu berdiri awalnya banget nih ya di usia itu sekitar tahun 2016 di bulan Maret, dan diresmikannya di tanggal 14 Juli 2016. Berarti sekitar 9 Iya, betul. Iya, udah sekitar 9 tahun. Nah, tadi kan ULCC berdiri pada tahun 2016 ya Iya, Kak? betul. Nah, gimana sih Kak perkembangan ULCC dari awal berdiri hingga saat ini? Oke, untuk perkembangan ULCC tersendiri selama 9 tahun ini pastinya berkembang pesat banget ya. Dari entah itu program kerjanya, dari cara struktur organisasinya, ataupun dari orang-orang di dalamnya juga yang udah jadi demisioner dan kawan-kawannya juga berkembang pesat banget nih Kak setelah keluar dari ULCC gitu. Banyak juga program kerja inovasi yang emang berbeda banget tiap tahunnya gitu. Jadi untuk tahun ini juga perkembangannya lumayan pesat ya menurut aku pribadi Kak. Bahas-bahas soal program kerja nih. Jadi pengen tahu nih, program kerja tahunan ULCC itu ada apa aja? Oke. Mau disebutin semuanya atau beberapa doang nih? Banyak. Oke, tahunan aja kali ya. Oke, untuk beberapa program kerja tahunan di ULCC itu ada banyak nih. Salah satunya ada Disnatalis ULCC, ada FTU, UFO, NUDC KDMI, Sertija, Festival Budaya, Entry, kurang lebih seperti itu sih. Dan dari beberapa program kerja itu pastinya ada di tiap tahun. Tapi entah ya untuk tahun depan dan selanjutnya itu kayak gimana. Nah, ngomongin soal program kerja juga nih Kak, program kerja favorit menurut kakak dari untuk favorit tersendiri, tapi nggak menutup kemungkinan yang lain nggak difavorit juga. Iya, Tapi yang menurut aku favorit buat aku di tahun ini apa ya? Jadi penasaran ya. Disnatalis ULCC ya. Karena ada seminar juga kan ya, dan itu pertama kali di ULCC di tahun ini mengadain Disnatalis dengan seminar disatuin. Jadi bermanfaat ya. Betul banget, karena bisa lebih mengajak anak-anak ataupun mahasiswa-mahasiswi yang lebih banyak, dan orang-orang tuh jadi lebih tahu gitu ULCC itu apa sih gitu, program kerjanya apa aja sih gitu. Dan alhamdulillah kemarin itu untuk di Disnatalis ULCC dan seminar itu ada sekitar 200 lebih lah yang mengikutinya. Nah, tadi udah bahas soal program kerja. Nah, ternyata yang berkembang bukan cuma program kerjanya aja, tapi juga sumber daya atau organisasi, struktur organisasinya sendiri nih. Nah, sekarang aku pengen tahu nih divisi-divisi apa aja yang ada di struktur kepengurusan. Ini udah mulai agak masuk ya kayaknya. Oke. Untuk di ULCC tersendiri itu kita ada yang namanya BPH atau Badan Pengurus Harian sama BP, Badan Pengawas. Untuk BPH tersendiri ada saya tersendiri atau Presiden of ULCC atau Ketua Umum. Ada juga Wakil Ketua Umum, Sekretaris 1, 2, Bendahara 1, 2. Terus juga kita menaungi beberapa divisi, terutama ada 8 divisi, di antaranya ada PR,
HR, R&D, LNC atau Language and Cultures itu terbagi menjadi 3, ada Korea, Jepang, Inggris, terus juga ada MI dan juga PR. Dari beberapa divisi tersebut yang pastinya itu udah didesain supaya ULCC ini memiliki struktur yang emang kompleks dan setiap divisinya udah memiliki tupoksinya masing-masing supaya ULCC berjalan dengan apa yang emang ada di visi misinya. Ya jadi banyak banget sih divisinya. Jadi kalau mau milih juga kita bisa milihnya sesuai dengan passion kita atau sesuai yang kita inginkan gitu. Kalau semisal kita emang suka ngedit nih, kita bisa masuk atau bisa incer nih pilihan divisi MI atau Media Information. Ya selain itu juga kita ada yang namanya tadi badan pengawas. Nah itu tuh untuk mengawasi kinerja-kinerja yang ada di ULCC gitu. Jadi ya bisa dibilang terstruktur lah ya, lumayan terstruktur untuk struktur organisasi di ULCC ini. Jadi seperti itu. Kurang lebih singkatnya. Oke, berhubung kakaknya ini kan udah 2 periode nih, bentar lagi udah mau 2 tahun ya. Iya betul Nah, banget. pasti merasakan sendiri nih banyak banget kegiatan ataupun momen-momen penting yang ada di ULCC. Nah, menurut kakaknya nih, momen apa yang paling berkesan dari sepanjang 2 periode ini? Oke, momen yang paling berkesan apa ya? Pasti banyak ya. Pasti banyak banget sih, karena di ULCC banyak banget ya kegiatan yang bisa diikuti. Terutama aku udah ada sekitar 2 tahun di sini, terhitung semenjak mungkin dari maba ya, dari menjadi anggota resmi, terus naik menjadi pengurus, dan alhamdulillah di tahun ini bisa menjadi ketua umum. Itu banyak banget momen-momen yang nggak bisa disebutkan satu-satu teh kalau di sini. Kalau disebutin nih bisa nyampe maghrib kita. Tapi kalau dibilang paling terkesan itu mungkin sama-sama Disnat sih, karena untuk di tahun pertama jadi pengurus itu sebelum jadi ketua umum saya menjadi ketua pelaksana Disnat tersendiri gitu. Jadi itu adalah salah satu pengalaman yang terkesan banget buat saya, karena itu juga bisa menjadi batu loncatan saya biar ya saya ada di sini gara-gara itu juga sih, karena itu. Jadi itu sangat terkesan banget buat saya. Selain itu ada juga apa ya, bonding kali ya. Soalnya kan dari ULCC itu salah satu UKM di tingkat universitas ya, yang dimana anggota-anggota entah itu pengurusnya ataupun anggota resminya itu dari berbagai fakultas di Unsika gitu. Jadi kita awalnya kita nggak saling kenal, kita juga nggak saling kenal ya awalnya. Tapi gara-gara ULCC ini jadi antar pengurus jadi kenal gitu. Terus juga selain dari bonding yang paling terkesan UFO sih, UFO juga. Karena apa ya? Karena UFO itu yang sisi person orientation, salah satu kegiatan yang dimana itu ada anak-anak baru nih, anak-anak baru yang bergabung dengan ULCC gitu. Jadi itu adalah momen refreshing lagi gitu. Setelah 1 tahun kita melihat anak-anaknya itu aja, tapi di UV ini kita melihat wajah-wajah baru dan membuat kayak excited aja gitu, karena bisa menambah relasi baru, juga bisa menggait anak-anak baru gitu. Nah, kakak kan selaku Presiden of ULCC nih kak, pastinya udah menghadapi banyak sekali lika-liku. Waduh. Banyak sekali pasti. Nah, kira-kira apa sih tantangan terbesar yang pernah alami? Oke, tantangan sebagai Presiden of ULCC. Boleh. Tantangan terbesar. Kalau buat tahun ini sih tantangan terbesarnya karena program kerjanya banyak banget ya. Jadi harus benar-benar all out ke semua program kerja untuk melihat dan mengawasi juga ya. Terus juga mengatur waktu antara perkuliahan, organisasi, dan kehidupan pribadi itu sulit banget ya, menjadi tantangan tersendiri. Terus juga untuk menjaga komunikasi dengan pengurus itu sulit banget ya di tahun ini, karena banyak sekali ya pengurusnya, termasuk yang tergolong banyak gitu. Jadi harus benar-benar detail banget. Terus juga harus benar-benar ke satu-satu pengurus harus
bisa tahu nih, ini pengurusnya benar-benar ada masalah atau enggak nih, harus peduli juga sama pengurus. Jadi itu menjadi tantangannya tersendiri sih. Tapi alhamdulillah pengurusnya bisa diajak kerjasama, bisa ya untuk tahun ini mantap lah. Nah, tadi setelah kita bahas lika-liku tantangan, tapi Kakak Nia tetap bertahan di Iya. ULCC nih. Aku jadi pengen tahu apa sih yang bikin Kakak Nia tuh betah di ULCC? Oke, yang bikin betah di ULCC awalnya sih sebelum jadi ketua umum, awalnya sih saya tuh ikut ULCC gara-gara diajakin temen. Diajakin temen. Terus ya udah daftar aja gitu. Terus pas dilihat kayak diamatin dulu nih selama 1 tahun ini program kerjanya kayak gimana sih, terus ada apa aja sih, kayak nanya-nanya ke pengurus-pengurus sebelumnya di tahun sebelumnya sebelum saya jadi ketua umum. Dan ternyata yang bikin nyaman di sini itu lingkungannya teh. Lingkungannya itu benar-benar positif banget, dimana lingkungannya itu bisa mengajak kita untuk lebih berkembang lagi, untuk lebih bisa upgrade diri lah istilahnya mah gitu. Terus juga mungkin bisa dibilang kalau yang saya alamin dan saya terapin itu di ULCC itu fleksibel sih. Jadi nggak terlalu ketat banget, tapi nyaman gitu. Tapi untuk jadi presiden ULCC tersendiri untuk sekarang yang bikin bertahan itu ya gara-gara kalian semuanya. Nah, tadi kan kita udah membahas mengenai tantangan dan lain-lain. Nah, kira-kira apa sih harapan Kakak Nia untuk ULCC? Mungkin untuk di tahun ini dan tahun kedepannya, untuk tahun ini dilihat dari tahun ini kayak ULCC itu udah sangat berkembang pesat banget ya. Jadi harapannya kedepannya itu lebih berkembang lagi dan lebih baik lagi, termasuk lebih baik lagi kepemimpinannya dari saya pribadi. Dan untuk kedepannya untuk lebih bisa inovatif lagi, entah itu dari program kerjanya, komunikasi pengurusnya atau anggota resminya dan yang lain-lainnya. Pokoknya yang terbaik lah untuk ULCC mah. Nah, karena tadi kita udah banyak banget ya Kak ngobrol. Pasti teman-teman pengen tahu nih gimana sih caranya masuk ULCC, bergabung ke ULCC. Oke. Untuk bergabung ke ULCC itu gampang banget. Kalian pantengin aja terus IG-nya ULCC. ULCC itu biasanya membuka pendaftaran untuk anggota resmi dan juga untuk menjadi pengurus. Untuk menjadi anggota resmi itu dibuka 1 tahun sekali aja. Setiap awal tahun semester ganjil. Sebelum, nanti kalau kalian udah daftar jadi anggota resmi ULCC itu, kalian akan mengalami UFO. Jadi kalian akan mengalami atau harus mengikuti UFO untuk menjadi anggota resmi ULCC tersendiri. Gitu. Jadi ada rangkaiannya tersendiri teh. Jadi rangkaiannya itu awalnya kalian bisa isi JPOM untuk menjadi anggota resmi ULCC. Setelah itu bakalan ada beberapa tahapan yang emang harus diikuti supaya kalian benar-benar sah atau resmi menjadi anggota resmi ULCC. Setelah menjadi anggota resmi ULCC, ya udah kita tinggal belajar aja dan mengikuti semua program kerja yang ada di ULCC. Jadi sebenarnya setelah kalian mendaftar jadi anggota resmi ULCC itu benefitnya itu ada banyak banget ya kalau kalian tidak terlewatkan semuanya. Salah satunya ada FSS atau Fan Sharing Session, di mana kalian akan belajar bareng, belajar bahasa Inggris, Korea, Jepang bersama rekan-rekan ULCC. Nah, sekarang kan udah di penghujung tahun nih, udah di penghujung periode. Mungkin ya teman-teman pendengar posisi pengen ada ketertarikan untuk jadi pengurus nih. Nah, itu gimana caranya nih Kak? Oke. Untuk jadi pengurus juga gampang banget. Untuk pembukaan atau pendaftaran menjadi pengurus ULCC itu sekitar Desember ya. Desember itu kita udah membuka pendaftaran, ditunggu aja tanggalnya. Nanti pendaftaran bakalan di-share secara publik di Instagram resmi ULCC, anggota resmi ULCC, dan semua platform ULCC kita akan sebar buat pendaftaran pengurus. Jadi untuk kita ditunggu aja, harus terus dipantengin
IG-nya ULCC, karena IG ULCC itu update banget, entah itu seputar pendaftaran, entah itu FSS, hari-hari besar dan yang lain-lainnya itu kita semua informasi ada di Instagram ULCC atau sosial media ULCC. Pokoknya setelah pendaftaran nanti ditunggu aja, nanti ada wawancara dan seleksi yang lainnya, setelah itu pengumuman. Dan kalau sudah dinyatakan lulus mengikuti beberapa tahapan dari ULCC untuk menjadi pengurus itu, kita mengikuti tahapan yang selanjutnya yaitu Sertijab, yang dimana di Sertijab itu kalian disahkan menjadi pengurus ULCC. Kalau menjadi anggota resmi ULCC kita disahkannya di UFO. Kalau jadi pengurus itu kita disahkannya di Sertijab secara resmi dan ada SK-nya. Wow. Oke, ini tadi kita udah ngobrolin banyak banget ya dari awal sampai akhir, dan udah banyak banget hal-hal yang kita dapetin seputar ULCC. Betul banget, tadi juga mulai dari sejarahnya, terus program kerjanya apa aja, terus gimana sih caranya bisa jadi anggota resmi maupun jadi pengurus ULCC, semuanya lengkap banget udah dijelasin sama Presiden of ULCC Kakak Nia. Ya, terima kasih banyak ya Kakak Nia sudah Oke, meluangkan sama-sama. waktunya untuk mengisi podcast pada episode kali ini. Betul banget, dan pastinya terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton posisi atau podcastnya ULCC. Jangan lupa untuk terus pantengin Instagram, YouTube, semua sosial media ULCC untuk terus dapetin update seputar ULCC maupun seputar posisi. Terima kasih untuk Kakak Nia. Terima kasih kalian ya. Ini adalah salah satu contoh dari ULCC ataupun dari pengurus ULCC. Jadi kalian jangan lupa daftar untuk menjadi anggota resmi ULCC ataupun pengurus ULCC karena bermanfaat banget dan enggak bakal bikin kalian boring dan menambah wawasan. Dijamin. 100%. Iya, betul banget. Kalian di sini bakalan banyak banget teman dari berbagai fakultas. Mungkin itu saja ya Kak ya. Oke, langsung kita tutup aja kali ya Kak. Boleh. Jumpa